Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Jam 9 pagi Nia pun mengajak Risa pergi ke taman bermain. Seperti biasanya Nia menunggu di bawah pohon besar untuk memantau Risa yang sedang asik bermain. Ini bukannya suamimu? Terlihat pesan yang berisikan foto dan video ilham dengan sesosok perempuan. Kamu bertemu di mana, Rin? Balas Nia kepada Arin sahabat sejak mereka masih sekolah. Di restoran makan Jepang, balas Arin lagi. Oke, makasih infonya, jawab Nia singkat. Jadi kamu benar ingin berperang denganku, Mas? Oke, akan aku terima tantanganmu. Batin Nia sembari melihat foto dan video ilham yang terlihat mesra dengan perempuan itu. Mas, nanti setelah ini kita ke mall ya, ucap perempuan yang bersama dengan Ilham saat ini. Iya, nanti setelah ini kita ke mall. Memangnya kamu ingin membeli apa? Jawab Ilham sembari memberi pertanyaan. Ada keluaran tas terbaru loh, Mas. Jadi kamu harus membelikan aku sebelum keduluan dari teman-temanku, ucap perempuan itu. Randa, bisa tidak jika nanti kamu membeli tasnya yang harganya lebih murah dari biasanya? Tanya Ilham dengan perlahan. Perempuan itu yang mendengar ucapan Ilham pun kaget dan segera menoleh ke arah Ilham. Kenapa memangnya? Tanya perempuan itu. Beberapa hari ini istriku tidak mau memasak dan aku harus mengeluarkan uang untuk makan di kantin, jawab Ilham yang membuat perempuan itu mengerutkan keningnya. Kenapa dia tidak mau memasak? Bukannya kamu bilang kalau dia itu nurut denganmu dan keluargamu? Tanya perempuan itu yang membuat Ilham mengangguk. Aku tidak tahu jelasnya kenapa. Tiba-tiba saja dia seperti itu, jawab Ilham. Mendengar penuturan Ilham, perempuan itu pun diam-diam tersenyum dengan penuh arti. Tidak apa-apa, biarkan saja seperti itu sampai perempuan itu lelah. Hingga akhirnya membuat perempuan itu meminta cerai dan Mas Ilham akan menikahiku, lalu aku akan menjadi nyonya di keluarga Mas Ilham. Batin perempuan itu sembari tersenyum penuh arti. Bu, ini bagaimana masaknya? Aku tidak bisa memasak ini, ucap Ana yang mengeluh kepada Maya. Maya yang mendengar renyekan Ana pun hanya menanggapinya dengan malas. Sika, kamu pikir ibu juga bisa masak? Tanya Maya lagi. Lagi pula kamu seorang perempuan kok bisa-bisanya tidak bisa masak gitu. Apa tidak diajari oleh ibumu? Ucap Maya yang membuat Ana tersinggung. Lantas ibu bagaimana? Ibu juga perempuan kan? Tapi juga tidak bisa masak, jawab Ana yang membuat Maya melototkan matanya. Hei, kamu sudah berani bicara seperti itu kepada ibu? Ucap Maya yang tidak terima akan ucapan Ana. Ana yang mendengar teriakan Maya pun hanya acuh. Dia berjalan menuju kompor beralasan untuk menggoreng tempe. Lagian setiap hari makannya cuma tempe, tahu, telur gini aja terus. Gumam Ana sangat pelan dengan perasaan yang jengkel. Bu, makannya belum matang, tanya Rani yang baru saja sampai di dapur. Setengah jam lagi aku mau berangkat kuliah ini, lanjutnya sembari menatap jam tangan yang dipakainya. Gimana mau cepat selesai? Mbakmu saja tidak bisa memasak, jawab Maya apa adanya. Lani menoleh ke arah Ana. Dilihatnya Ana yang sedang sibuk menggoreng tempe. Mbak benar tidak bisa masak? Tanya Rani kepada Ana. Ana menoleh ke arah Rani dan mengganggu. Ini saja aku lihat tutorial di YouTube, jawabnya dengan pede. Sika tidak bisa diandalkan seperti Mbak Nia, gumam Rani yang masih terdengar Ana dan Maya. Jika kamu kesini hanya berkomentar dan membandingkan aku dengan Nia, lebih baik kamu makan saja di kantin kampusmu, jawab Ana dengan sengit. Jika aku makan di kantin, Mbak Ana mau memberiku uang? Gini aja aku diberi pas-pasan sama ibu, ucap Rani lagi. Kini Ana, Rani dan Maya saling diam, tidak ada yang berbicara. Ana dan Maya yang sibuk dengan masaknya dan Rani yang hanya diam berpangku tangan melihat ibu dan kakak iparnya. Kamu makan pakai tempe aja sana, daripada nanti telat, ucap Maya kepada Rani.
Rani yang sedari tadi menunggu Diene takut telat juga akhirnya mau tidak mau dia mengambil piring dan nasi dengan lauk tempe goreng saja. Apa-apaan ini kok tempe rasanya bisa manis gini? Tanya Rani yang kebingungan setelah memakan satu suap nasi dan tempe tersebut. Kamu gimana gorengnya, En? Tanya Maya kepada Ana. Aku lihat di YouTube cara gorengnya harus dikasih tepung atau tidak dengan dicelupkan ke air garam. Berhubung ibu tidak punya tepung ya sudah aku pakai cara yang kedua, aku celupkan saja ke air garam lalu aku goreng. Jawab Ana mengikuti tutorial YouTube. Air garam bukannya gurih kok malah manis sih Mbak? Jawab Rani yang keheranan. Ya mana aku tahu. Jawab Ana seadanya. Memang toples mana yang kamu pakai? Tanya Maya kepada Ana lagi. Yang ini. Jawab Ana singkat sembari mengangkat toples tersebut. Astaga Ana, kamu tidak bisa membedakan gula dengan garam. Itu toples gula En, bukan garam. Jawab Maya dengan geram. Ya kan aku tidak tahu jika itu toples gula. Kukira garam ya sudah kupakai saja. Jawab Ana dengan malas menanggapi ocehan mertuanya itu. Lagian ibu kenapa beli gula yang warnanya seputih garam? Salahkan saja ibu. Lanjutnya yang membuat Maya melototkan matanya. Apa-apaan kamu malah nyalahin ibu? Kaku saja yang bodoh. Segampang itu kamu tidak bisa membedakan mana gula dan garam. Rasanya saja sudah berbeda. Teriak Maya yang tidak terima akan tuduhan Ana. Ya masa harus ku coba satu-satu mana yang manis dan mana yang asin? Nanti ngomel lagi. Jawab Ana dengan santai. Ah sudahlah, capek aku kalau hidup seperti ini terus. Lagian ibu, Mas Ilham punya salah apa sih sama Mbak Nia sehingga Mbak Nia jettinggan untuk masak bahkan sampai berberes rumah saja tidak? Ucap Rani yang membuat Maya menatap sinis ke arahnya. Nianya saja yang malasan pakai banyak alasan inilah itulah. Dasar manusia miskin tidak tahu diri. Ucap Maya dengan nada sinis. Bu, cobalah nanti bicara sama Mbak Nia tentang masalah rumah. Masa iya aku tidak akan sarapan setiap hari? Lagian aku juga capek jika harus mencuci baju dan beberes barang-barangku sendiri. Sudah pagi aku harus kuliah. Masa iya pulang kuliah aku harus beberes-beres sih? Capek tahu. Keluh Rani kepada sang ibu yang langsung diangguki kepala oleh Ana. Aku setuju dengan ucapan Rani. Lagi pula ibu juga mau jika harus memasak untuk semua orang rumah seperti ini terus. Tanya Ana menimpali perkataan Rani. Maya pun menggelengkan kepalanya. Tidaklah capek tahu. Jawab Maya seadanya. Makanya suruh Ilham bujuk istrinya. Masa iya Ilham kalah dengan istrinya? Lagian jika Ilham tidak nurut sama ibu, dia pasti akan menjadi anak durhaka bu. Lanjut Ana mengompori sang ibu mertua. Iya nanti ibu akan bicara dengan Ilham untuk lebih tegas lagi dengan istrinya. Jawab Maya yang disetujui oleh Ana dan Rani. Sore harinya kini Ilham dan Agung pulang hampir bersamaan. Baru pulang juga bang. Sapa Ilham kepada Agung yang diangguki kepala oleh Agung. Tumben kerjaan sepi, jadi bisa pulang cepat Ham. Jawab Agung yang dijawab anggukan kepala juga oleh Ilham. Sembari menghilangkan lelahnya mereka berdua duduk di kursi teras dengan santai sebelum masuk ke dalam rumah. Kalian sudah pulang? Ucap Maya yang berjalan keluar dan mendapati kedua anaknya sedang duduk-duduk bersantai. Iya bu baru saja. Jawab Agung. Ham, ibu mau bicara sama kamu. Ucap Maya tiba-tiba yang membuat Agung dan Ilham menoleh dengan tanda tanya. Kamu sedikit tegaslah dengan Nia. Masa dia sudah tidak ingin masak dan beberes rumah? Ibu, Ana dan Rani sudah lelah mengurus rumah dan memasak untuk kita. Dia enak-enakan bermain tidak tahu waktu bersama Risa. Ucap Maya mengompori anak keduanya. Bermain kemana bu emangnya? Tanya Ilham memastikan ucapan sang ibu. Ke taman bermain anak. Di sana juga pasti banyak jajanan ya, walaupun murah sih, tapi kan lebih baik uangnya dibuat belanja kebutuhan daripada dibuat jajan anaknya saja. Jawab Maya lagi.
Belum lagi kalau setiap makan siang tiba, dia selalu delivery makanan tanpa mempedulikan kita-kita yang kelaparan. Buang-buang duit saja. Lanjutnya yang masih setia didengar oleh Agung dan Ilham. Jadi setiap makan siang dipesan makanan gitu Bu maksudnya? Tanya Agung kepada sang ibu yang langsung diangguki. Itu pun hanya 2. Kamu tahu Dini saja sampai menangis meminta makanan yang sama dengan Risa tetapi tidak dihiraukan oleh Nia. Keterlaluan memang istrimu itu. Jawab Maya lagi. Dia kan tidak bekerja Ham. Lalu dapat uang dari mana untuk dia beli makanan itu? Tanya Agung menghadap ke Ilham dengan heran. Oh iya, kamu memberi uang kepada istrimu Ham? Tanya Maya yang juga baru ingat bahwa Nia tidak bekerja tetapi selalu punya uang. Tidak Bu, kan uang gajiku separuh sudah kuberikan ke ibu. Dan separuhnya lagi untuk kupegang agar setiap jalan dengan Randa aku tidak malu. Jawab Ilham dengan santainya. Oh iya, bagaimana kabar hubunganmu dengan Randa Ham? Tanya Maya yang memang sudah mengetahui hubungan terlarang anaknya itu. Aku masuk dulu ya Bu. Ham, mau mandi sekalian. Pamit Agung kepada ibu dan adiknya. Tanpa mendengar jawaban dari keduanya, Agung pun melangkah masuk ke dalam rumah. Ham, kamu harus pintar menahan Randa agar dia selalu cinta sama kamu. Karena ibu yakin jika Randa itu adalah anak orang kaya. Kamu jangan sampai salah untuk kedua kalinya ketika mencari pendamping. Masa iya kamu akan selalu bertahan dengan Nia yang miskin itu? Ucap Maya kepada Ilham. Aku tahu itu Bu. Makanya ini aku selalu berusaha membuat Randa percaya dan semakin jatuh cinta kepadaku dengan cara memenuhi semua apa yang dia minta. Dan setelah itu aku akan menceraikan Nia untuk segera menikahi Randa. Setelah itu kita akan hidup dan tinggal di rumah Randa yang luas daripada di rumah ini sangat sempit sekali. Balas Ilham yang membuat Maya senang. Awas kamu jangan sampai jatuh cinta dengan Nia. Dia itu wanita miskin tidak tahu diri. Sekarang saja sudah berani bertingkah, apalagi nanti ulahnya pasti akan semakin menjadi. Ucap Maya lagi yang membuat Ilham menganggukkan kepalanya. Aku tidak pernah cinta dengan Nia Bu. Aku menikahinya pun karena terpaksa. Gara-gara tantangan dari teman-teman kerjaku itu. Tapi tidak masalah aku memenangkan tantangan itu dan mendapatkan motor yang sekarang sering aku pakai. Lumayanlah daripada beli sendiri. Jawab Ilham yang membuat Maya kaget dengan penuturan anak keduanya itu. Jadi selama ini kamu menikahi Nia sampai punya anak itu karena taruhan teman-temanmu Ham? Dan hadiahnya motor itu? Tanya Maya yang baru saja mengetahui fakta ini. Ilham pun menganggukkan kepalanya. Sedangkan Maya yang baru mendengar fakta ini pun tersenyum simpul. Berarti selama ini tidak ada rasa jatuh cinta antara Ilham dan Nia. Hanya Nia saja yang merasakan jatuh cinta terhadap Ilham. Bagus sebagai senjata untuk memperbudak Nia. Fikir Maya di balik senyuman itu. Tanpa mereka berdua sadari, perbincangan antara keduanya telah didengar oleh Nia yang baru saja keluar dari kamar sang anak. Nia mengepalkan tangannya ketika mendengar penuturan Ilham kepada Maya. Dia marah dan dia kecewa, tetapi dia berusaha untuk menahan semuanya untuk sementara waktu. Dia akan mengumpulkan bukti yang kuat agar dia bisa memenangkan dalam sidang perceraiannya nanti. Aku tidak akan menunggu kamu untuk menggugatku, Mas. Tunggu aku yang akan menggugatmu dan akan membuatmu menyesali perbuatanmu dan keluargamu kepadaku. Batin Nia ketika mendengar semua ucapan Ilham kepada Maya. Nia melangkah keluar rumah. Dia berpura-pura tidak mengetahui semua pembicaraan mertua dan suaminya itu. Sesampainya di teras, Nia berpura-pura meregangkan tubuhnya seperti orang yang baru bangun tidur. Maya dan Ilham pun langsung pura-pura diam ketika melihat Nia keluar dari rumah. Kamu sudah pulang, Mas? Sejak kapan? Tanya Nia basa-basi. Ilham pun menganggukkan kepalanya menatap ke arah Nia. Baru saja. Terus lihat ibu duduk sendirian di sini, makanya aku tidak langsung masuk ke rumah. Jawab Ilham dengan alibinya. Nia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Lalu dia lebih memilih diam lagi tanpa berucap sepatah kata pun.
Kata ibu tadi kamu pergi ke taman bermain bersama Risa. Nia, tanya Ilham memulai pembicaraan mereka berdua. Nia menganggukkan kepalanya, mengiyakan pertanyaan Ilham. Kamu ajak Dini kan? Tanya Ilham lagi yang kali ini dijawab gelengan oleh Hania. Ilham mengerutkan keningnya menghadap ke arah Nia. Kenapa? Tanya Ilham dengan pedenya. Dini punya ibu sendiri. Kenapa harus aku ajak? Merepotkan saja. Jawab Nia dengan santai dan membalikan beberapa kata yang sering diucapkan Ilham ketika mengajak keluarganya liburan tanpa mengajak Risa. Kok merepotkan sih? Dia itu keponakan kamu loh nih. Jawab Maya yang merasa sebal karena ucapan Nia. Ya sudah besok aku ajak dia. Tapi jangan lupa untuk diberi uang takut-takutnya Dini meminta belikan makanan lagi. Kan jadi rugi di aku. Jawab Nia yang enggak menginginkan perdebatan kali ini. Kok kamu perhitungan sekali sih ini dengan Dini? Tanya Ilham heran. Bukannya aku perhitungan. Aku juga punya anak yang perlu aku jajakan sendiri. Jawab Nia seadanya tetapi dengan nada yang santai. Dini keponakan kamu loh nih. Dia bukan orang asing untuk kamu. Kok kamu perhitungan sekali dengan Dini? Dini masih anak kecil, kamu ingat itu. Ucap Ilham seperti memberi pengertian kepada Nia. Lalu kami pikir Risa juga sudah dewasa. Kamu saja tidak menghiraukan kehadiran Risa, kenapa aku harus pusing-pusing memikirkan kondisi Dini? Ucap Nia dipenuhi dengan pertanyaan. Ya kan Risa sudah ada kamu nih? Tanya Ilham yang masih tidak ingin kalah dengan Nia. Nia yang mendengar jawaban Ilham pun hanya menatapnya heran. Ilham sekeket itu membela Dini daripada Risa, pikir Nia. Sudahlah Ham, istrimu itu sudah menjadi istri durhaka. Tidakkan dia itu peduli dengan keluargamu? Lebih baik kamu lepaskan saja dia daripada membuat kamu semakin berdosa karena menanggung dosa-dosa istrimu itu. Biarkan dia pergi saja bersama anakmu itu. Toh dia hanya merepotkan saja di sini, tidak tahu diri. Ucap Maya yang sedari tadi dia mendengar ucapan antara Nia dan Ilham. Nia yang mendengar ucapan Maya pun kaget. Jadi Maya benar-benar menginginkan dirinya berpisah dengan Ilham. Nia benar-benar tidak menyangka akan semua perkataan dan perbuatan keluarga Ilham ini. Setelah ini Nia benar-benar bertekad untuk memilih pergi dari rumah ini dan kembali ke rumah orang tuanya.